Dan saya meminta Pertamina bersama menteri terkait yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan peninjauan kembali itu dalam waktu 1 hari, 1 kali 24 jam. Kami setelah mengikuti perkembangan di masyarakat dan setelah mengikuti rapat di tempat Pak Wapres hari Sabtu dan juga di Halim pada hari Minggu, dan tadi pagi juga sudah mengikuti rapat konsultasi pemerintah dengan BPK, RUPS sudah memutuskan bahwa ada revisi kenaikan harga LPG 12 kilo efektif berlaku besok atau jam 00 yang tadinya 3.500 per kilo menjadi kenaikannya turun menjadi Rp1.000 per kilo. Nah, dari yang harga lama Rp4.944 per kilo menjadi harga naik yang baru efektif besok pagi Rp5.944, sehingga harga di konsumen 12 kilo yang tadinya Rp78.100 menjadi Rp91.600, sehingga kenaikannya adalah sebesar 17,3%. Nah, sudah kembali lagi di sini. Ada siapa di sebelah kita? Ada Pak Ali Mundakir, VP Corporate Communication Pertamina. Kemarin kita telebicara. Pak Ali gitu ya, ini jadi orang yang paling sibuk sekali sepanjang hari kemarin ya, Pak? Paling dicari ibu-ibu. Paling dicari ibu-ibu. Mana itu Pak Ali? Stamina kuat Pak Ali. Insya Allah. Tapi gini Pak Ali. Dicari kenapa? Enggak, stamina. Oh iya, iya. Ya, kan? Baik. Takutnya kan dari media satu ke media lain, nah ya kan. Iya. Agak sibuk ya selama 6 hari gitu. Tapi begini, tadi kita nggak tahu ya Pak Ali tadi nonton apa enggak gitu. Kita tadi mantau rekan kita nih di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Tengah ya. Ya. Itu di salah satu agen. Mereka sudah menempelkan himbauan kepada masyarakat bahwa harga per 00 sudah kembali ke 90.000 sekian. Oke. Ya. Ya, artinya agen ini mungkin kooperatif gitu bisa dikatakan. Nah, kalau yang nggak kooperatif Pak Ali, itu piye Pak Ali? Ya, jadi memang kemarin kita tegaskan ya bahwa ini kan kebijakan ya, dan judulnya kan revisi, bukan pembatalan yang lama. Jadi kalau ada agen-agen yang masih membandel, yang menjual di atas harga yang kita tetapkan, maka sanksinya bukan lagi kita skors, bukan lagi kita kasih peringatan, tapi langsung kita putus hubungan usaha. Nggak ada lagi PSP? Nggak ada lagi, ya. Ada mungkin beberapa agen yang berdalih, loh saya membeli tabung ini pada saat harga sedang tinggi, tanggal 1 sampai tanggal 6, begitu Pak Ali? Itu banyak ditanyakan juga kemarinnya pada saat kita press conference, dan direksi dengan tegas menjawab bahwa itu adalah risiko bisnis, ya, risiko bisnis. Dan saya pikir pada saat kenaikan kemarin tidak banyak juga agen yang menebus ya, karena melihat animo masyarakat juga sedikit turun ya dalam membeli LPG 12 kg. Baik. Tegas aja ya Vi ya kalau begitu ya. Iya dong, ya kan. Tapi mudah-mudahan tapi kita ini benar ini harus serentak dan ditaati lah begitu ya oleh para agen-agen. Kita ini ada beberapa teman kita yang di luar sebetulnya, ada yang berada di rumahnya Mas Anas Urbaningrum. Kita mau melihat sekarang atau nanti dulu LPG. Lain, karena ada Pak Said Didu juga sedang menerima telepon sekarang. Betul. Jadi mau yang mana dulu kalau begitu? Kita ke Duren Sawit dulu kali. Baik. Ke Duren Sawit, ini kan kabarnya nih Selasa ini akan ada pemanggilan terhadap Anas Urbaningrum, ya kan, selaku statusnya sebagai tersangka dan diperiksa pertama kali sebagai tersangka juga. Kalau begitu kita sambut yang ini aja dulu, Vi. Kalau gitu yang lain dulu deh ya. Ada Mas Heri Budianto. Mas Heri, jangan bikin bingung masyarakat. Kita ngundang pengamat politik, ya kan, untuk bicara soal LPG. Bukan adalah komunikasi. Hati-hati. Ini Pak Said masih sibuk menerima telepon ya. Betul. Oke, gambar Duren Sawit belum bisa ya? Belum. Oke, kembali lagi ke Pak Ali kalau kayak gitu. Pak Ali, pertanyaan selanjutnya adalah, mungkinkah Pertamina, menyambung tadi pertanyaan Indi tadi, ya menggantilah kerugian dari teman-teman agen atau apa? Jadi karena kita menggunakan sistem SAP dalam sistem keuangan, jadi
perubahan harga itu sudah kita lakukan secara sistem, ya, secara otomatis, sehingga tidak ada ruang lagi untuk itu, karena transaksi ini akan mempengaruhi seluruh sistem keuangan di Pertamina. Ya, jadi makanya dengan tegas disampaikan bahwa ini adalah risiko bisnis, ya, dan keputusan bisnis ya memang ada risikonya. Baik, baik. Nah, kemarin ingin mengetahui proses sebelum ke konferensi pers. Itu gimana tuh Pak Ali? Begitu mudah sehingga masuk ke kompromi, ya udah deh 1.000 aja naiknya, atau gimana? Atau agak alot prosesnya? Jadi memang perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa di dalam penetapan harga LPG 12 kg ini kan sebetulnya memang kewenangan Pertamina. Ya. Dan Pertamina menaikkan ini kan juga berdasarkan hasil audit BPK. Makanya arahan Presiden juga meninjau, tapi tetap dalam mekanisme dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Untuk itulah pemerintah kemudian harus melakukan rapat konsultasi dengan BPK. Ya, dan di dalam rapat konsultasi pemerintah dan BPK yang dihadiri oleh Direksi Pertamina kan kembali ditegaskan ya, bahwa kewenangan untuk menetapkan harga LPG non subsidi 12 kg itu memang Pertamina. Baik. Memang ada 3 faktor ya. Yang salah satu faktornya setelah Pak Said Didu duduk mungkin ya. Ini 3 faktor ditahan di situ. Baik. Pak Said Didu, apa kabar Pak? Sibuk Pak Said pagi-pagi. Iya, dia kayaknya sibuk banget. Awas Pak Said. Awas ya, betul. Saya udah kena. Baik. Ada ranjau ya. Kita lanjutkan Pak Said, masih permulaan. Ada 3 faktor kata Pak Ali. Apa nih faktornya? Jadi ya faktor yang pertama di dalam penyesuaian, karena rekomendasi BPK memang jelas ya, Pertamina harus menyesuaikan harga LPG non subsidi ini dengan mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama adalah harga perolehan atau harga bahan baku yang selama ini saya sampaikan berdasarkan referensi CP Aramco. Ya. Kemudian yang kedua daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah keberlangsungan suplai pasokan kepada masyarakat. Nah, memang masih ada ruang. Ya. Direksi Pertamina harus menjalankan rekomendasi BPK, penyesuaian harga. Ya. Ruang yang ada, yang masih bisa ditolerir adalah daya beli masyarakat. Nah, inilah yang kemarin menjadi salah satu, ya, baik. salah satu titik. Namun demikian, ya, kita juga akan terus ya, sekarang kita akan merancang roadmap ya untuk penyesuaian harga LPG 12 kg ini sampai pada harga keekonomian, sehingga Pertamina tidak lagi merugi. Roadmap itu nanti berakhir di tahun berapa, bulan apa? Ada ini sedang akan kita susun ya, dan nanti juga akan kita tempuh mekanisme korporasi ya dengan persetujuan pemegang saham, sehingga nanti penyesuaian itu roadmapnya jelas, ya, dan tidak menimbulkan kehebohan seperti. Saya sebelum ke narasumber yang lain ini, saya ingin ke Pak Ali ini pertanyaan yang agak nyentil sih sebetulnya ya gitu kan. Namanya bisnis, kita nggak mau rugi. Ya, betul. Sepakat dengan itu Pak Ali? Sepakat. Tapi Anda menjadi korbankah di sini Pertamina? Lembaga pengelola minyak dan gas kita ini dijadikan korban? Atau seperti apa Pak? Ini saya bertanya ke tuan rumah dulu. Ya, jadi demikian. Belum ke pengamat ya. Banyak pendapat-pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi itu spekulasi politik lah. Nanti ada beliau-beliau di sini yang berwenang ya. Bagi kami ya, dengan solusi yang saat ini ya, menurut kami sudah merupakan jalan tengah terbaik. Artinya apa? Pertamina juga sudah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya, dan Pertamina juga sudah bisa ada breakthrough psikologis ya, menaikkan harga LPG dari 2009 ya, baru 2014 ya, coba bayangkan ada cukup lama. Itu 5 tahun itu. Kita berjuang untuk menaikkan harga LPG ini. Tapi yang penting ya, semua langkah yang kita tempuh tadi tidak ada unsur pelanggaran hukumnya, karena udah kita konsultasikan ke BPK, dan kedepannya kita harapkan sudah bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Sedikit saja dari Pak Said, 5 tahun Pak akhirnya naik. Komentar Bapak. Ini saya menyatakan, ini drama 5 tahun di panggung tertutup dan dibuka seminggu di panggung terbuka, dan muncullah para tokoh pencari muka. Ini drama ini 5 tahun. Judulnya gitu ya? Wow. 5 tahun. 2008 itu terjadi krisis dan saya masih di dalam. Kita menyampaikan ini harus naik karena dolar pada situ 12.800. Atau pilihannya disubsidi. Kita bahas di DPR. Semua sepakat jangan disubsidi. Nah, berselingkuhlah
Berselingkuh itu diinstitusikan jangan naik. Berselingkuh. Selama 5 tahun berselingkuh. Makanya di laporan Pertamina ada kata penugasan tanda kutip. BPK membuka, kau selingkuh selama 5 tahun. Kau bikin rugi negara, berhentilah kau berselingkuh. Nah, BPK lah membuka ruang ini sehingga selingkuh tidak boleh lagi. Apa pentingnya ini? Ini penting sekali bagi BUMN. Bahwa tidak boleh lagi ada pihak manapun, penguasa yang memanfaatkan BUMN untuk program pencitraan. Karena ini dilarang 2008 itu menyatakan karena mau pemilu, clear itu. Iya, iya. Oke. Sekarang mau pemilu lagi nih, Pak. Mau pemilu lagi. Nah, mungkin bayangannya nanti tergeser lah, nanti pemerintahan berikutnya yang akan menanggung. Karena selalu begitu. 2004 juga begitu. BBM ditahan terus demi pencitraan. Nah, ini jangan lagi terulang. Oke. Nah, maksud saya, Baik. ini bagus sekali. Karena saya dari dulu menyatakan penyakit utama BUMN adalah intervensi non korporasi. Ini bentuk intervensi non korporasi yang ngeri. Ditahan di situ dulu? Ditahan. Dilanjutkan. Baik. Dilanjutkan setelah jeda berikut ya. Nih Pak Said Didu ini seru nih. Oke, kami kembali saat lagi. Nah, kita kembali lagi nih. Pak Said Didu tadi sempat saya tahan. Nah, sekarang saya bebaskan. Tapi saya tertarik dengan tadi pertanyaan Rivi pada saat jeda. Selingkuh itu suka sama suka, Pak. Tapi yang ini kan belum tentu suka gitu diajak selingkuh, rugi kok. Pertamina ini pembantu kaya, cantik. Belanjanya dia 2 triliun per hari. Belanjanya Kementerian BUMN dan Kementerian SDM jauh di bawah belanjanya Pertamina. Jadi, tapi statusnya pembantu. Nah, Tuan selalu tertarik kepada pembantu yang cantik. Tuan pacarin pembantunya. Nah, pembantu nggak punya hak menolak untuk tidak diselingkuhi. Iya dong. Nah, itulah kenapa di laporan Pertamina katakan yang 12 kilo itu penugasan tanda kutip, ya kan? Penugasan tanda kutip. Karena penugasannya tidak pernah tertulis. Penugasan menurut undang-undang itu harus lewat persetujuan DPR dan harus peraturan pemerintah, tidak boleh lisan. Tidak boleh, harus ada peraturan pemerintah. Dan harus disiapkan dananya oleh pemerintah terhadap penugasan itu. Nah, ini tidak dilanggar semua, tidak ada dananya, disuruh rugi. Nah, problem besar yang saya katakan, bahwa kalau Pertamina, kalau BPK tidak membuka ini, maka suatu saat direksi Pertamina itu bisa masuk penjara. Kenapa? Karena ini melanggar undang-undang. Di dalam undang-undang PT, undang-undang pajak, undang-undang keuangan negara, undang-undang BUMN, dilarang sama sekali suatu perusahaan membuat rencana bisnis secara sengaja rugi. Itu nggak boleh. Nah, ini sengaja bikin rugi. Kondisi saat ini sengaja bikin rugi? Sengaja bikin rugi. Masuk penjara dong? Nah, tapi BPK kan udah periksa. Nah, untung diperiksa BPK. Kalau enggak suatu saat akan dipanggil tuh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap 30 triliun? Baik. Nah, ini menurut saya hikmahnya bagus sekali. Penguasa, pemerintah, Tuan terhadap BUMN, berhentilah selingkuhi BUMN. Itu bahaya. Berhentilah. Ini hikmahnya bagus. Karena mungkin saja terjadi juga di BPD. BUMN yang lain juga. BUMD. BUMD. Ingat kasus-kasus BPD, itu programnya pribadi gubernur masuk ke dalam mereka. Nah, ini menurut saya BPK masuk semua untuk meriksa selingkuh antara tuan dan pembantu kaya ini. Oke. Nah, tadi direksi bisa masuk penjara ya? Bisa. Tapi VP Corporate Communication nggak masuk. yang ini. Pak Said, sekarang ini kan masih penyesuaian harga, tapi naiknya hanya Rp1.000. Masih rugi Pertamina. Begini, ini konstruksi hukum yang tidak begini. Di dalam undang-undang, pemerintah boleh menugaskan. Ini nggak jelas kemarin. Itu apa tuh ini ya? Apa? Itu konstruksi hukum yang salah. Sekarang pertanyaan saya, harusnya kalau menurut konstruksi hukumnya adalah ini daya beli masyarakat berapa? Masyarakat mana dulu? Pondok Indah, Menteng, apartemen, ya kan? Nah, kan itu yang menggunakan itu. Nah, terus apa perlu subsidi? Terus 3 tadi disebutkan. Kan harga koekonominya 10.200 kan kira-kira. 10.200. Kalau masyarakat bisa hanya 7.000, maka sisanya ditanggung pemerintah dong. Masukkan APBNP. Itu konstruksinya pas. Sekarang nggak jelas, selisihnya 5,2 triliun siapa yang bertanggung jawab? Kan nggak jelas. Nah, ini menurut saya bikin lagi konstruksi hukum yang salah. Saya udah usulkan kemarin, udahlah. Kalau memang daya beli masyarakat, maka 5,2 triliun ditanggung di APBNP. Ya, oke. Itu udah selesai konstruksi hukum. Baik. Nah, ini mengambil langkah darurat. Yang kedua, problem besar kemarin adalah bahayanya adalah bahwa
ini hasil audit negosiasi. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali secara prinsip hukum. Kok dinegosiasi? Lah kan kemarin rapat negosiasi hasil audit. Masa hasil audit BPK dinegosiasi? Yang ketiga adalah ini suatu presiden buruk sama sekali bahwa masa publik bisa menuntut menurunkan harga. Terbayang kalau kita semua, kalau publik meminta orang menurunkan tiket Garuda. Iya. Tiket Garuda karena kemahalan, maka menuntut, maka diturunkan, terus bangkrut Garuda, siapa bertanggung jawab? Iya. Karena LPG 12 kilo itu sama dengan tiket Garuda. Iya. Nah, yang ketiga yang bahaya sekali, kalau umpamanya orang Pertamina, orang-orang pekerja Pertamina, Bapak, ini bisnis rugi, udahlah berhenti aja lah bisnis 12 kilo. Siapa tanggung jawab kalau gas habis? Nah, ini kan tidak dipikirkan semua bekerja dengan ad hoc, hanya cari muka, carmuk. Nah itu dua. Tadi carmuk-carmuk itu di tweetnya Pak Said Didu tuh carmuk-carmuk banyak sekali. Carmuknya soal apa nanti ya? Mungkin carmuknya bisa dijelaskan setelah jeda ya Pak Said ya. Masih ada Mas Heri juga. Sekarang kita ke jeda dulu. Komersial break dulu. Kami kembali saat lagi. Baik, soal carmuk mau sekarang atau tidak, Vi? Sekarang Sekarang tapi saya ya. ingin berganti orang nih. Kita ganti pemain dulu ya Pak Said ya. Tadi pinter banget nih narsum kita ya. Tadi paling ngomong ini disambut oleh Pak Said, iya kan? Pak Said tadi mancing lagi carmuk. Nah, kita ke Mas Heri kalau kayak gitu. Ya. Maksudnya Pak Said ini carmuk apa ini gitu kan? Partai-partai itu kemudian mereka cari muka begitu kan? Cari muka karena terus terang kalau tadi digunakan istilah perselingkuhan saya lebih besar dari itu, mengarah ke konspirasi. Wow. Karena mereka menggunakan praktek dramaturgi di dalam persoalan ini. Ini siklus 5 tahunan ini. Pertamina ini pembantu yang cantik ini selalu jadi korban siklus 5 tahunan. Kalau 2008 nggak BBM, ya BBM, sekarang gas LPG. 2 bulan lagi kalau terjadi walahu alam, kalau betul-betul terjadi ini menurut saya luar biasa apa yang akan dilakukan terhadap ini semua. Nah, ekses terhadap ini, kenapa saya katakan tadi ini adalah bagian daripada praktek dramaturgi yang dilakukan oleh penguasa. Saya katakan begitu, karena di dalamnya include ada partai politik. Hampir semua partai koalisi dan partai penguasa, Partai Demokrat itu ramai-ramai menolak. Ini kan panggung jelas, panggung depan mereka ingin terlihat oleh publik, mereka membela kepentingan rakyat. Membela, Ya kan? tapi membela beneran apa enggak nih? Nah, ya itu di panggung belakang kan mereka, ini yang saya katakan tidak masuk akal. Pemerintah tidak tahu rencana ini. Apalagi tadi ya ini domainnya Pak Said dan Pak Ali lah saya kira bagaimana di belakang itu terjadi. Pertamina bisa melakukan sebuah negosiasi untuk menaikkan harga ya. Yang ingin saya katakan begini, manajemen komunikasi pemerintah juga buruk sekali. Kenapa saya katakan buruk? Karena apa? Karena Presiden mengatakan tidak tahu. Pertanyaannya adalah, apakah betul-betul tidak tahu? Kalau Presiden betul-betul tidak tahu, berarti yang bersalah siapa? Menteri. Dalam hal ini, Dahlan Iskan misalnya, yang bersalah. Tapi kita lihat, apakah ini sebuah grand design yang dilakukan oleh seorang Dahlan Iskan misalnya? Karena beliau ikut konvensi Partai Demokrat. Misalnya, seolah-olah kemudian publik melihat Dahlan Iskan tidak lapor pada Presiden. Mungkinkah lalu kemudian, grand design sampai membuat kisruh harga untuk banyak masyarakat yang mengarahnya pakai kan kepada LPG. simpati publik karena ini 2 bulan lagi mau pemilu. Yang menarik menurut saya adalah dalam posisi itu Dahlan Iskan di beberapa survei selalu berada pada posisi yang teratas di konvensi. Maka ada 2 hal kemungkinan. Mas Heri, bagaimana bisa membuktikan bahwa ini grand design-nya Pak Dahlan Iskan? Bisa jadi mengarah ke sana atau justru Pak Dahlan Iskan yang dirugikan misalnya. Dirugikan kenapa? Kenapa misalnya begini, kalau ini memang betul-betul Pak Dahlan tidak lapor pada Presiden misalnya, lalu kemudian Pak Dahlan kan merasa dirinya yang paling bersalah, lalu kemudian semua ini adalah pada tanggung media jawab kan saya. seperti itu bicaranya, Itu yang kan? disampaikan. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan Pertamina, tapi salahkan Dahlan Iskan. Justru itu. Nah, kan publik kita ini kan selalu menilai hal-hal yang terzalimi itu kan adalah sesuatu hal yang tersakiti. Lalu kemudian orang yang disakiti itu memunculkan simpati publik yang luar biasa. Itu prasangka buruknya ya. Kalau prasangka baiknya mungkin saja merasa bahwa ini tanggung jawab saya yang salah, bisa aja kan? Iya, prasangka baiknya begini saya katakan. Ada sebuah konspirasi politik di belakang itu yang kita sebut sebagai backstage. Backstage itu Dahlan Iskan sengaja dikorbankan oleh sebuah konspirasi itu agar kemudian persoalan ini yang disalahkan adalah Menteri BUMN. Bisa jadi nggak mengarah ke sana. Jadi dua-dua menurut saya. Nah, kenapa kemudian partai politik ini betul-betul memanfaatkan? Kan saya selalu mengatakan begini,
Tidak masuk akal kenapa? Mereka itu kan bagian daripada pemerintah. Siapa partai yang menolak pertama kali? Demokrat, PAN. Lalu menyusul tuh. PKS, P3, PKB. Itu semua kan. Mereka itu kan bagian dari pemerintah. Dan ketika mereka mengatakan bahwa kami menolak dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah tuh mereka juga, mereka semua. Nah, ini menurut saya kalau boleh ingin ke Pak Said yang pernah menjadi asesmen 5 tahun ya Pak, 2005-2010. Mekanisme ketika ada kenaikan harga itu setelah RUPS ya, kan Menteri BUMN anggota begitu ya. Nah ini kemudian apa dilakukan pelaporan tentu saja kan Pak? Enggak, yang lucu tadi. Saya heran, kok DPR menolak? Padahal ini di dalam Undang-Undang APBN sudah tertulis bahwa 12 kilo ini barang bukan barang subsidi. Ya, non subsidi. Lepas saja. Kenapa kok ada menolak? Betul-betul carmuk, nggak ada kaitan sama sekali. Kecuali yang 3 kilo. 3 kilo yang melon ya? Yang melon. Kalau ini enggak. Kalau gitu nanti kalau mau air mineral naik, DPR bisa menolak juga nggak? Indomie naik, DPR bisa menolak juga. Korelasinya seperti itu ya Pak Said? Nah, tadi bilang nggak tahu, nggak mungkin begini. Pembahasan RKAP Pertamina itu 6 bulan sebelumnya sudah masuk. Agustus masuk untuk dikaitkan dengan APBN. Dan itu dibahas di Menko, di Keuangan, di mana. Dan di situ secara rinci nyatakan harga gas akan naik. Karena di situ pendapatan dari gas berapa. Itu muncul. Dan itu pasti pernah di rapat tingkat menteri. Jadi kalau mengatakan tidak tahu? Nah, ada yang menyatakan, ada pemerintah menyatakan, saya kaget. Saya jauh lebih kaget kalau dia menyatakan dia tidak tahu. Ngerinya adalah mengarah kepada kebohongan publik. Kalau mengarah kepada kebohongan publik, siapa lagi yang bisa kita percaya? Ini kan mengerikan menurut saya. Jadi kita harus betul-betul pemerintah harus betul-betul bertanggung jawab akan hal ini. Buktinya apa? Ketika Presiden mengatakan memberikan warning 1 kali 24 jam kepada Pertamina untuk melakukan kajian kembali, melakukan evaluasi, kan buktinya tetap naik, tapi naiknya nggak signifikan ya hari ini. Apa yang terjadi kemudian kan? Masyarakat memang diam, tapi kemudian yang kita lihat lebih kepada kontestasi politiknya yang lebih dominan. Karena apa? Karena memang ternyata, ini yang saya selalu katakan, ada apa sih sebenarnya di belakang itu? Ada yang bilang dagelan, lawakan, drama, dan lain sebagainya. Endingnya di sini nih. Tapi menurut saya sampai 2 bulan berikutnya, belum ending ini. Si pembantu cantik ini akan terus nih, digesek-gesek. Kita nggak tahu lagi nih, apa yang akan terjadi. Pak Said. Nah, pada saat itu masuk APBN, pembahasan APBN di DPR dibahas loh. Dibahas. Nah, makanya saya muncul. Nah, orang-orang carmuk semua menyatakan begini-begini. Kan ada di Undang-Undang APBN bahwa ini nggak diatur. Ngapain ikut-ikutan? Ada lagi ngomong, ini kan monopoli. Bukan monopoli, untung aja ada Pertamina mau bisnis. Saya dari dulu, 2009, saya bilang, jadikan sampai nilai ekonomi supaya swasta masuk. Supaya ada persaingan. Sekarang nggak ada yang masuk karena rugi. Siapa yang mau masuk, Mas? Mbak, nggak mungkin ada yang mau masuk rugi kok. Nah, jadi maksud saya, ini dagelan betul-betul. Dan pelajaran sangat berharga. Kalian yang suka cari muka, jangan hilangkan muka kalian, baru cari mukanya. Karena publik semakin tahu. Dan ini Pak Said, ini 2014 nih waktunya cari muka untuk semua politisi, bukan? Ya, rakyat janganlah. Kalau yang suka cari muka suruh kasih cermin aja lah, jangan biar dia nampak terus mukanya begitu. Saya ke Pak Ali dong. Pak Ali sedikit sekali bicara nih, dinasehatin soalnya sama pakar-pakar. Sebagai orang yang cantik, gitu ya, seksi, tentu saja. Nilai jual lagi tinggi nih sekarang nih. Tapi Pak Ali bicara menanggapi lah omongan dari Pak Said dan. Kalau kami di Pertamina ini kan teknis operasional bisnis ya, dan kita menganggap LPG ini kan komoditas ekonomi sebetulnya. Nah, logika berpikir Pertamina ini memang logika ekonomi ya. Tapi kalau ini sudah jadi komoditas politik, ya logika politik itu memang nggak nyambung. Ya. Nah, kalau Pak Said itu bilang dari sekian lama ya, sekian lama itu kenapa nggak bisa naik-naik? Ya kalau analisis Pak Said kan karena selingkuh ini ya. Tapi kami juga perlu jelaskan bahwa untuk menaikkan harga bagi Pertamina itu perjuangannya luar biasa. Contohnya apa? Contohnya yang terjadi baru-baru ini. Ya, begitu kita menaikkan harga, hebohnya sudah luar biasa. Jadi proses ini berlangsung lama dan alhamdulillah BPK menemukan, ya, BPK menemukan hal ini. Begitu BPK menemukan, laporan hasil audit itu disampaikan tanggal 5 Februari 2013 ya. Direksi langsung mengambil langkah tanggal 20 itu langsung menyampaikan rencana untuk menaikkan
penyesuaian harga LPG ini Menyampaikan ke? Menteri Menyampaikan SDM ya. Hanya Menteri SDM saja? BUMN dan juga tembusan ke Menko Perekonomian. Apa jawaban dari Menteri SDM? Baik. Nah, ini nanti dulu. Tanggal 20 ya. Itu sudah kita skenario dengan 2 kali tahap kenaikan. Ya. Kenapa? Direksi harus menjalankan fiduciary duty-nya. Ya. Supaya tidak masuk ke ranah hukum tadi. Ya kan? Siapa sih yang mau dipenjara kan? Ya, kalau membiarkan bisnis rugi ini terus-menerus kan artinya pembiaran. Dan inilah yang kemudian dilakukan. Nah, memang benar Pak, dan BPK juga sudah menyampaikan di publik ya bahwa Pertamina sudah mengirimkan 8 kali surat ya. Untuk menyampaikan Sejak bulan? Sejak bulan Februari tadi. Februari Ya, 8 kali. Direksi itu begitu menerima hasil audit ini dan rekomendasinya itu langsung dijalankan. Ya, Ini dengan menarik rencana nih. itu. 8 kali ini menarik menurut saya. Nah, inilah menunjukkan juga potret bahwa kabinet itu sudah tidak bekerja efektif. Kenapa? Kan satu hal juga menurut saya, kok Menko Perekonomian juga tidak tahu, padahal sudah disuratin tembusan loh. Jangan-jangan nggak nyampe? Mungkin nggak nyampe? Nggak nyampe ya? mungkin nggak gitu. Menko Perekonomian loh. Nah, ini membuktikan makin dekat pemilu, makin dekat penyelesaian masa tugas mereka, ada yang ikut konvensi, ada yang caleg lagi, ada yang memimpin partai harus menang. Jadi fokus kabinet pun sudah tidak, dan korbannya adalah persoalan ini. Baik. Ini saya katakan bahwa kemudian koordinasi atau komunikasi di pemerintahan itu sangat buruk ya di akhir masa kepemerintahan Presiden SBY yang periode kedua. Sebelum kita seuzon, saya ingin kembali lagi lah ke Pak Ali begitu. Pak Ali, ada approval tidak Pak Ali ketika pengajuan disampaikan oleh Pertamina ke kementerian-kementerian khususnya mungkin SDM atau BM, ada approval atau tidak? Sebetulnya ya secara legal formal tidak perlu approval ya, tidak perlu approval. Tapi kan yang terjadi seperti apa Pak Said tadi sampaikan ya, tidak mudah bagi Pertamina ini. Karena pertama ya memang benar LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, dan bahkan kalau kita lihat komentar-komentar ya di media kan, bahkan yang berwenang pun kadang-kadang belum mengetahui permasalahannya ya, belum lagi anggota dewan ya mengatakan Pertamina monopoli, nggak ada ya. Kemudian ada argumen lagi bahwa loh gimana sembarangan Pertamina menaikkan 12 kg, kan nanti efeknya 3 kg naik konsumsinya, kalau naik subsidinya naik, anggaran negara terbebani. Loh, lah kalau negara tidak boleh terbebani, berarti ini harus dibebankan ke Pertamina sebagai perusahaan. Ya, padahal tidak ada satupun undang-undang yang mewajibkan Pertamina untuk bisnis 12 kg. Benar kata Pak Said Didu. Bisa saja mungkin Pertamina kemudian tiba-tiba menghentikan bisnis 12 kg. Ya, tidak ada kewajiban kan Pak? Pasti tidak ada undang-undang yang mengharuskan. Oh, tapi jangan ya, karena Pertamina memang sekali lagi masih pasal 33 juga. karena Pertamina masih sebagai perusahaan yang 100% dimiliki negara, jadi kepentingan masyarakat itu masih menjadi pertimbangan nanti tapi Pak. Ya, ditahan lagi. Bapak diingat-ingat ya, begininya nanti apa ya? Setelah jeda kami kembali nih. Saat lagi. Sebelum lanjut dengan narasumber yang ada di sini, Pak Said, Mas Heri, Mas Ali, kita lihat dulu ke Makassar ya. Oke. Kita lihat langsung, nih di agen gimana? Di agen bagaimana? Ada Budi Zulkifli, silakan Budi. Ya baik Indi, kami masih di salah satu pangkalan gas LPG di Jalan Ratulangi Makassar, dan saya ingin menunjukkan kepada Anda pemirsa bahwa di sini ada sedikitnya 160 tabung gas LPG ukuran 12 kg di mana